Calon Presiden terpilih pemilu 2024 Prabowo Subianto mengunjungi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta pada Jumat kemarin. Pertemuan yang berlangsung hangat ini disinyalir menjadi salah satu upaya untuk mengajak Nasdem bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Jika demikian, lalu bagaimana dengan Koalisi Perubahan? Apakah jalur perubahan tidak lagi akan ditempuh oleh Nasdem? Lalu bagaimana sebenarnya peran partai di luar pemerintahan dalam demokrasi Pancasila negeri ini? Kita akan diskusikan dalam kacamata editorial CNN Indonesia bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Caca. Mas Revo, pertemuan antara Prabowo dan juga Surya Paloh gesturnya terlihat sangat hangat, disambut dengan cukup meriah dengan karpet merah, kemudian diantar lagi pulang langsung oleh Surya Paloh. Apakah gestur-gestur dan pertemuan ini merupakan salah satu sinyal yang kuat Nasdem ini justru akan merapat ke koalisi Prabowo? Ya Caca, kalau kita bicara apakah nanti Nasdem akan merapat ke koalisi Prabowo Gibran atau tidak, itu kita semua masih menunggu. Tapi yang jelas yang perlu kita pahami bersama bahwa dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada hanya kepentingan. Dan kemudian yang kedua tidak ada kepastian dalam politik. Yang kepastian ketidakpastian dalam politik itulah kepastiannya. Jadi artinya semuanya masih bisa bergulir gitu ya, swing dari kanan ke kiri itu adalah hal yang memungkinkan. Apakah nanti Nasdem akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau tidak, seperti yang dikatakan oleh Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, bahwa semuanya masih possibility-nya masih 50-50. Yang perlu kita ingat juga, Caca, kalau misalkan kita kita mengacu pada pemilu 2019 lalu misalnya, ya, ketika ada pertarungan yang sangat tajam gitu ya, friksi yang sangat tajam antara kubu pada waktu itu Joko Widodo Ma'ruf Amin dengan Prabowo Sandiaga Uno dalam pertarungan pemilu 2019, dan kemudian pada masa-masa seperti sekarang, masa-masa gugatan, kita tahu bahwa pada waktu itu ada demo yang cukup keras di depan Bawaslu di jantung kota Jakarta, yang kita tahu juga demonstrasi pada waktu itu cukup rusuh dan bentrok dengan kepolisian juga kerap terjadi, dan bahkan kita mendengar ada banyak korban di sana. Tapi yang kita saksikan berikutnya adalah setelah friksi yang sangat tajam, Prabowo Subianto bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, begitu pula dengan Sandiaga Uno. Keduanya bergabung. Jadi artinya ketika selesai pertarungan dengan sangat tajam pada waktu itu, ketika kepentingannya kemudian bertemu, itu bisa juga terjadi bergabung. Nah, pada saat dalam konteks yang sekarang, misalnya dalam pemilu 2024, apakah kemudian 01, 03 akan bergabung? Naga-naganya kita melihat ada tanda-tanda ke arah sana, walaupun possibility-nya ada. Ya. Nasdem, kemudian PKB, bahkan juga PDIP juga kita dengar kabar bahwa ada komunikasi antara Puan Maharani dengan Gibran misalnya. Apakah itu juga akan menunjukkan bahwa pada akhirnya misalnya PDIP akan bergabung atau tidak, kita semua pada saat ini sama-sama menunggu bagaimana kelanjutan Bapak dari pemilu 2024. Tapi yang jelas memang kalau dalam konteks saat ini, dalam konteks politik Indonesia saat ini dalam pemerintahan, semua yang masuk dalam pemerintahan, masuk dalam barisan penguasa itu tentu akan mendapatkan benefit-benefit ya. Benefit baik itu benefit politik misalnya, benefit kekuasaan, benefit ekonomi, dan bahkan juga tidak menutup kemungkinan juga benefit perlindungan hukum dalam satu dan lain hal mendapatkan hal itu. Itulah kenapa kemudian dalam konteks sekarang kita akan melihat tidak hanya sekedar bahwa dalam tataran idealis, tataran bahasa idealis bahwa kita bersama-sama membangun bangsa, tapi juga karena ada benefit-benefit tentunya kalau misalkan bergabung dalam pemerintahan. Tapi yang jelas kalau kita sih berharap ya ke depan bahwa situasi politik itu tentu kita berharap tidak hanya sekedar pembagian kekuasaan, tapi oposisi dalam satu dan lain hal juga tentu dibutuhkan sebagai penyeimbang kekuasaan.
Tapi nanti kita akan lihat perjalanan berikutnya bagaimana ya Pak Caca, karena kita sebagai media tentu akan sama-sama memberitakan hal ini kepada publik, kepada pemirsa kita. Baik Mas Revo, berbicara mengenai di politik tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada hanya kepentingan. Tadi juga sudah disinggung bahwa ada benefit-benefit yang didapatkan jika bergabung dengan pemerintah. Dari catatan CNN Indonesia sendiri, apakah itu artinya jika berada di luar pemerintahan atau sebagai oposisi, ini sebenarnya lebih banyak ruginya dibandingkan untungnya? Rugi atau tidak tentu kita akan melihatnya dari banyak perspektif. Tapi kalau kita melihat dari kepentingan bangsa, oposisi tentu dibutuhkan. Karena oposisi tentu yang akan menjadi pengontrol, gitu ya, kontrol dari pemerintah, dari eksekutif yang sedang berjalan. Karena kalau semuanya masuk bergabung dalam pemerintahan, tentu balance of power-nya tidak akan terjadi kalau misalkan tidak ada oposisi. Karena itulah kemudian dalam kondisi situasi yang sehat, ya, dalam pemerintahan yang sehat, dalam roda pemerintahan yang sehat, tetap dibutuhkan adanya oposisi karena oposisi itulah yang akan menjadi pengontrol dari pemerintah. Soal benefit-benefit yang lain, tentu kita berharap sistem yang akan berjalan. Kalau misalkan menjadi oposisi, toh tidak mungkin tidak secara langsung menjalankan roda pemerintahan, tapi ada hal-hal yang juga dibutuhkan supaya pemerintahan ini bisa berjalan sesuai dengan feelingnya. Jadi kalau misalkan keluar dari rel, maka kita berharap pihak oposisi inilah yang akan mengingatkan pemerintah. Karena itulah kemudian kita berharap tetap ada partai politik yang berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsinya menjadi oposisi yang baik. Kalau kita merefer pemerintahan dari dalam periode 2004 ke 2014 misalnya, ada PDIP yang berada di luar pemerintahan pada waktu itu dan PDIP menjalankan tugasnya sebagai oposisi dengan sangat baik pada waktu itu. Nah, tentu kita berharap pada era 2004-2009 ini tetap ada partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsinya sebagai oposisi. Nah, pertanyaannya itu siapa? Nah, itu yang sekarang sedang kita sama-sama melihat ini, bagaimana para elit-elit partai politik dan partai politik itu sendiri berkomunikasi satu sama lain dan kemudian pada akhirnya nanti akan terlihat siapa-siapa yang ada dalam roda pemerintahan dan siapa-siapa yang berada di luar pemerintahan. Berbicara mengenai oposisi partai di luar pemerintahan dalam konteksnya Nasdem, dari catatan CNN Indonesia, bagaimana sejarah Nasdem ini dalam menjadi oposisi? Karena jika melihat para pengamat ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Nasdem tidak memiliki pengalaman yang cukup berada di luar pemerintahan. Karena partai itu sendiri harus memiliki roots yang kuat agar bisa tetap berdiri tegak di luar pemerintahan, Mas Revo. Bagaimana catatan CNN Indonesia? Memang kalau kita lihat Nasdem selama 10 tahun terakhir kan ada dalam barisan pemerintahan. Ya. Dan sebelum-sebelumnya ketika di pemilu 2009 juga tidak terlalu belum terlihat lah. Tapi selama 10 tahun terakhir Nasdem itu ada di dalam jalur pemerintahan. Dan kalau melihat kita sejarahnya antara Surya Paloh dengan Prabowo Subianto, kalau misalkan dalam statement mereka bahwa mereka mengatakan adalah dua sahabat yang saling bertemu, tidaklah berlebihan karena kalau kita lihat dalam sejarahnya keduanya adalah sama-sama lahir dari rahim partai politik yang sama. Prabowo Subianto dan Surya Paloh pada waktu itu adalah kader Golkar, dan di pemilu 2004 Surya Paloh dan Prabowo Subianto sama-sama mengikuti konvensi Partai Golkar untuk mencari calon presiden pada waktu itu. Yang kita tahu pada waktu itu ada Ahmad Tanjung, Wiranto, kemudian ada Surya Paloh dan Prabowo gitu ya. Dan kemudian pada akhirnya Wiranto yang memenangi konvensi Partai Golkar pada waktu itu. Nah, tapi kalau kita melihat sejarahnya memang keduanya memiliki hubungan yang cukup dekat, sama-sama aktif di Partai Golkar sebelum pada akhirnya di menjelang pemilu 2009 keduanya membentuk partai politik, yang satu membentuk partai Nasdem dan yang satu membentuk partai Gerindra. Nah, melihat sejarahnya tidak berlebihan kalau misalkan kemarin keduanya bertemu. Bahkan yang cukup istimewa adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mendatangi Nasdem Tower.
Jadi artinya bukan Nasdem yang mendatangi atau Surya Paloh yang mendatangi Prabowo, tapi Prabowo yang mendatangi dan disambut dengan kasat merah gitu. Dan statement-statementnya cukup akrab, dan ini yang mengindikasikan kemudian bahwa ada indikasi bahwa Nasdem akan masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Walaupun dalam statementnya Surya Paloh mengatakan possibility-nya masih 50-50 saja. Nah ini yang membuat kita sama-sama sepertinya melihat kecenderungannya Nasdem tidak akan menjadi oposisi, tapi justru akan bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Tapi kita sama-sama akan melihat ke depan bagaimana realisasinya, apakah memang benar demikian atau yang seperti dikatakan Surya Paloh bahwa possibility-nya masih 50-50. Mas Revo, politics is a art of possibility. Saya mau berbicara mengenai jika nanti akhirnya Nasdem memilih untuk bergabung, lalu bagaimana dengan nasib koalisi perubahan? Tadi memang sudah disebut oleh Mas Revo, mungkin saja PKB juga ikut bergabung. Kalau PKB juga ikut bergabung, lalu bagaimana nasibnya Anies Baswedan? Saya pikir Anies Baswedan bukan orang kemarin sore dalam politik. Kita tahu Anies Baswedan matang juga dalam politik. Dan semua ini tentu sudah dihitung oleh Anies Baswedan, apakah kemudian partai politik pada akhirnya akan merapat atau tidak. Tapi yang jelas Anies kita memprediksi pasti sudah memiliki skema-skema ke depan. Apakah misalnya bertarung dalam pilkada DKI, atau tetap aktif dalam politik dalam bentuk apapun, atau kembali ke dunia kampus. Tapi yang jelas bahwa Anies Baswedan tentu saat ini bisa dikatakan bahwa dia memiliki roots politik pendukung yang cukup besar gitu. Secara posisi Anies bisa dikatakan saat ini menjadi leader beberapa puluh juta orang gitu ya, pemilih yang itu bisa menjadi modal dirinya untuk tetap ada di jalur politik. Saya pikir Anies tentu juga memiliki langkah-langkah ke depan, Caca. Koalisi perubahan bisa jadi akan selesai setelah ini, tapi yang jelas untuk karir politik saya tidak yakin bahwa semuanya pasti memiliki hitung-hitungan kalkulasi politik yang lain. Karena kita tahu pada akhir tahun ini ada pilkada, dan pilkadanya cukup besar. Dan tentu partai banyak gitu ya, cukup banyak jumlahnya. Daerah-daerah yang akan menjalankan pemilihan kepala daerah. Dan ini tentu menjadi dalam tanda kutip permainan partai politik dalam dunia politik berikutnya gitu ya. Partai-partai politik tentu akan bertarung untuk memenangkan pilkada-pilkada, termasuk juga saya pikir Anies Baswedan pasti juga memiliki hitung-hitungan apakah akan terjun dalam pilkada atau memiliki peran lain dalam politik, atau kembali ke dunia asalnya sebagai akademisi. Seperti main catur, semua langkah pastinya sudah diperhitungkan dengan cukup matang ya, Mas Revo. Baik, terima kasih Mas Revo. Kita akan menanti bersama bagaimana akhirnya koalisi Prabowo Subianto nanti jadinya bila dilantik pada akhir tahun nanti. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.